lagi sama aku Aisyah di podcast Tom 2025. Kali ini kita kedatangan tamu dari perguruan tinggi swasta yang keren-keren banget. Boleh kali ya langsung kenalan? Halo semua, nama aku Vina dari Universitas Bina Sarana Informatika, program studi Sistem Informasi Akuntansi. Oke, halo Vina. Boleh kali ya? Oke. Halo, aku Risma dari Universitas Bambang Slawi, program studi dari bidang keperawatan. Oke. Mungkin aku boleh langsung tanya-tanya ya. Iya, Kan boleh. perguruan tinggi swasta itu banyak banget gitu ya. Sebelum Vina sama Risma tuh memilih BSI sama Bamada, itu apa sih yang menjadi pertimbangan dan kenapa memilih kampus itu gitu? Kalau aku sendiri itu tuh, aku awalnya dulu pas kelas 12 daftar SNBP kan, terus ketolak, terus aku lihat temanku tuh ada yang daftar beasiswa BSI ini, terus aku lihat brosurnya juga kan, brosur yang di depan BK itu, aku lihat terus aku daftar deh di situ. Oke, berarti Vina tuh di BSI pakai beasiswa ya? Iya, aku pernah beasiswa. Oke, Risma gimana? Kalau aku kan dulu pas kelas 12 juga sempat daftar SNBP, lalu dapat kartu merah ya. Terus aku lanjut ke si Mama, tapi ternyata di situ aku nggak dibolehin sama orang tua gitu ya. Terus akhirnya orang tua itu nyuruh aku buat daftar di Bamada. Oke, berarti memang salah satu pertimbangan kenapa milih di Bamada itu karena restu orang tua juga gitu ya. Karena orang tua juga ngebolehinnya itu di Bamada gitu ya. Oke, nah swasta itu kan biasanya banyak ya jurusannya. Nah, dari Vina sama Risma sendiri itu kan tadi jurusannya sistem informasi akuntansi gitu iya. kan. Kenapa milih itu? Terus Risma kenapa milih keperawatan? Kalau dari aku tuh pas aku baca brosur itu tuh tulisannya S1 plus S1 plus akuntansi. Nah, aku kan emang pengen melanjutkan kerja itu tuh di lingkup ekonomi kan. Nah aku tertarik lah, aku daftar tuh S1 plus akuntansi. Ternyata pas udah masuk ternyata itu beasiswanya 3 tahun D3 sistem informasi akuntansi, baru nanti 1 tahunnya S1 akuntansi kayak gitu sih. Oh, berarti kayak salah gitu ya? Iya. Kalau Risma gimana? Kalau dari aku kemauan orang tua juga ya, karena mereka itu berharap buat anaknya itu menjadi perawat gitu. Terus juga aku ada beberapa pertimbangan, kayak salah satunya tuh keperawatan ini kan salah satu profesi yang sangat mulia gitu ya, membantu orang gitu. Berarti memang nggak selamanya pilihan orang tua itu buruk gitu ya. Iya. Pasti ada hal baik di balik itu semua. Oke. Nah, pas boleh kali ya tanya ke Vina sama Risma juga mungkin. Kan Vina pakai beasiswa gitu. Iya. Nah, itu tadi kan dapat infonya dari BK ya, Kak, di brosur yang depan BK Iya, itu kan ada. brosur. Nah, itu gimana sih syarat-syaratnya atau mungkin gimana pas nge-apply beasiswa gitu biar sampai lolos gitu? Kalau aku tuh kan di brosurnya tuh kan ada contact person sama ada webnya kan. Nah, aku tuh buka dulu tuh webnya. Nah, di sana ada syarat dan ketentuan gitu-gitu. Terus nanti misalkan ada yang kurang dipahami atau gimana, itu bisa hubungin contact person aku gitu sih. Oh gitu. Nah, aku Berarti langsung- emang langsung hubungi aja ke Iya. nomor yang tertera gitu ya. Mm-mm. Terus syarat-syaratnya kira-kira susah nggak? Kalau buat aku sih enggak ya. Bisa lah ya, bisa Bisa. gitu lah ya. Iya. Kalau Risma gimana? Pernah mencoba untuk apply beasiswa gitu nggak? Gimana? Pernah juga di beasiswa KIP Oh, ya iya. waktu itu, tapi gagal. Kan di Bambada juga ada beasiswa, cuma emang minim banget ya. Salah satunya itu KIP sama anak Brebes gitu, karena aku anak Tegal jadi nggak bisa. Oh iya ya. Oke, berarti memang di PTS sendiri itu banyak gitu loh ya beasiswa, nggak, walaupun memang terbatas, cuma Iya. memang ada gitu loh. Kalau misalkan kita mau ya kita bisa gitu kan. Iya. Kalau misalkan mau beasiswa. Nah, pas dari Vina sendiri di sistem informasi gitu, gimana rasanya? Apakah senang kah atau sesuai ekspektasi nggak sejurusan gitu? Ya 50% sesuai ekspektasi, setengahnya enggak sih. Soalnya kan matkul-matkulnya sistem informasi akuntansi tuh kayak ada pemrogramannya juga kan. Nah, di situ tuh aku struggle banget, Kak. Kayak bener-bener aduh ini apa ya? Iya. Kalau Risma gimana? Kan keperawatan tadi tuh katanya pilihan orang tua Iya. gitu. Gimana? Apakah sudah mulai nyaman atau gimana? Kalau so far ya sekarang udah mulai nyaman gitu. Tapi pas awal juga aku kurang bisa beradaptasi gitu, kayak
ini apa sih, aku gak suka gitu kan, ini bukan passion aku Iya, gitu, aku betul. gak punya interest di sini gitu. Tapi ya setelah 1 semester aku jalani, alhamdulillah sih sesuai dengan ini. Berarti walaupun kita tuh nggak linjur pun kita tetap harus beradaptasi lagi gitu ya, karena Iya. memang pasti kita perlu hal-hal yang buat kita settle gitu loh di jurusan kita nyaman, kita enjoy sama jurusan kita gitu. Oke, mungkin langsung masuk ke sesi Q&A ya. Pertanyaan yang pertama boleh langsung dibacakan? Oke, untuk pertanyaan yang pertama, dari kebanyakan perspektif orang-orang kan PTS itu mahal ya. Kira-kira itu benar nggak sih? Aduh, PTS Aduh. mahal. Emang sih ya, kayaknya tuh PTS itu pasti Iya, betul. mahal karena uang mandirinya ya, kan Iya. uang SPI kayak gitu-gitu ya Iya. yang mahal gitu. Dari Risma gimana? Kan Bamada gitu, kesehatan, biasanya Iya. mahal. Kalau menurut aku ya sebenarnya sama aja sih, sama kayak PTN, PTS sama gitu. Aku boleh sebut harga nggak sih? boleh. Iya, aku kan di Bambada itu 7 gitu. Sedangkan kalau aku dengar-dengar di PTN juga sama Iya. 7 gitu loh. Jadi apa bedanya? Betul. Kan? Kalau Kalau- Vina gimana? Ya Kan kalau beasiswa. dari aku sendiri sebenarnya kalau di BSI itu kalau nggak pakai beasiswa UKT-nya itu 2,8 dan Masih untuk terjangkau. iya itu masih terjangkau untuk PTS lah ya. Betul. Heeh. Jadi memang PTS sama PTN itu nggak beda jauh gitu lah ya. Iya. Semuanya tuh kayak tergantung keinginan kita, tergantung kayak kita tuh pengennya gimana gitu ya. Jadi nggak beda jauh kok mahal atau murahnya PTN atau PTS gitu teman-teman. Apalagi Oke. kalau pakai beasiswa. Betul, apalagi kalau pakai beasiswa karena PTS tuh banyak ya beasiswa. Iya. Yang penting kita tuh mau mencari peluang aja, betul kan? Iya betul. Oke, pertanyaan yang kedua gimana? Yang dulu pertanyaan yang kedua, perbedaan apa sih yang paling dirasain ketika waktu masih SMA dan ketika udah kuliah? Oh iya, kan tadi Vina juga udah cerita ya kalau misalkan harus belajar pemrograman lagi gitu Iya. kan, kayak pas di SMA tuh nggak diajarin, terus pas masuk kuliah, aduh susah belajar lagi, itu gimana? Lebih ke kayak lebih mandiri aja sih belajarnya. Soalnya kan dosen nggak mungkin ngajarin yang bener-bener sampai mahasiswanya paham kan. Jadi kalau misalnya ada yang nggak paham atau gimana ya kita belajar sendiri, kita cari tutor dan lain sebagainya. Terus juga lebih ke agak ngerasa malu kalau ditanya terus jawabannya nggak tahu Iya, gitu iya. sih. Kayak emang kayak kalau SMA terus masuk ke kuliah tuh emang perlu banget adaptasi, Iya. belajar lagi dari awal gitu, karena kita juga bakalan malu kalau misalnya ditanya terus nggak bisa. Iya, Terus bener kalau banget. di perawatan gimana? Kalau di keperawatan sebenarnya lebih ke kebebasan ya. Kalau di sekolah itu kan udah bebas, kayak apa ya, terpantau gitu terus Iya. ya. Kalau di kuliah kan udah bebas gitu lah. Sih. Iya. Cuma kalau udah bebas kan susah gitu ya Iya. buat belajarnya kalau misalnya kita nggak bisa gitu. Ya, terus juga dari tujuannya itu kan beda banget ya Iya. Kak. Kalau kuliah ini kan lebih ke sasarannya perkembangan karir gitu ya. Jadi membuat individu yang sebenarnya. Gitu. Betul. Jadi memang peralihan dari waktu SMA kita ke kuliah itu pasti beda dan kita perlu adaptasi lagi, perlu belajar lagi dan perlu kemandirian untuk belajar sendiri gitu ya. Oke, mungkin terima kasih karena sudah datang di sesi kali ini, di episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya untuk teman-teman Amin. semua. Amin. Mungkin say hi dulu ke teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.